Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia organik tentang alkohol dan fenol. Mungkin kita sudah sering dengar ya, alkohol dan fenol. Nah, jadi intinya alkohol itu mengandung suatu alkil ya, suatu senyawa organik ya, ada C-nya gitu, yang mengikat gugus OH atau hidroksi gitu. Nah, penamaan alkohol itu ada dua ya, nama yupak dan nama trivial atau nama umum gitu. Nama yupak alkohol itu sebenarnya mirip seperti penamaan alkana ya, kita sudah mengetahui cara penamaan alkana. Tinggal bagian belakangnya yang A-nya itu diganti menjadi ol. Jadi namanya alkanol ya. Nah, sedangkan untuk nama trivial atau nama umum itu kebalikannya gitu. Jadi kita sebut si alkilnya duluan gitu. Alkil baru disebut belakangan alkoholnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk klasifikasi alkohol itu mirip seperti pada alkil halida ya yang sudah kita bahas minggu lalu, di mana kita fokus pada C alfanya gitu ya. C alfa yaitu C yang terikat langsung oleh si OH-nya gitu ya. Kita lihat di sini C alfanya mengikat berapa karbon lain atau alkil lain gitu. Kalau dia mengikat satu karbon lain atau menyisakan 2H ya berarti itu alkohol primer. Kalau dia mengikat 2 alkil lain dan menyisakan 1H itu berarti sekunder. Dan kalau mengikat 3 alkil lain dan tidak menyisakan H itu berarti tersier. Oke, di sini kita akan lihat beberapa contoh cara penamaan ya, yupak, trivial gitu ya. Juga klasifikasi dari alkohol ya. Oke, kita mulai dari tata nama yupak dulu ya. Yang kiri atas di sini kita tahu C-nya 1 ya, berarti dia nama alkananya adalah metana ya, tinggal diganti A-nya jadi ol, jadi metanol. Nah, yang tengah berarti C-nya 2 adalah etana, ganti ol jadi etanol ya. Nah, kemudian yang kanan atas ya, yang kanan atas itu 3 berarti kan propanol ya. Tapi kita lihat OH-nya ini kan ada kemungkinan di nomor 1 ya ataupun di nomor 2 bisa jadi di sini kan. Nah, sehingga harus diberi nomor kalau yang seperti itu. Berarti ini namanya 1 propanol. Nah, seperti itu. Nah, ini pun sama ya. Kita lihat di sini dia itu kan C-nya 4 berarti butanol, tapi OH-nya bisa di posisi 1 atau 2, berarti kasih keterangan jadi 2 butanol. Oke, kemudian yang ini ya kita lihat seperti penamaan alkana biasa. Jadi kita tentukan dulu induknya. Di sini yang terpanjang C-nya adalah 3 ya, berarti propanol pasti belakangnya gitu, tapi ada cabang metil di nomor 2 ya, pasti alkoholnya tuh nomor 1 ya karena dia kan induk. Nah, jadi namanya 2 metil 1 propanol. Nah, seperti itu. Terus yang kanan bawah ya kita lihat ini juga sama penamaannya, cari rantai terpanjang dulu. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah sama saja ya ini terpanjangnya. Seperti ini ya. Nah, induknya itu ada di nomor 2 ya. Kita mau nomorin dari atas atau dari bawah tetap dia dapat nomor 2 ya. Nah, seperti ini sehingga namanya 2 metil 2 propanol. Oke, seperti itu. Nah, sekarang penamaan trivial ya. Penamaan trivial tadi adalah alkil alkohol. Jadi ini disebut duluan. Ingat ya, metana kalau menjadi alkil berarti jadi metil. Ya, menjadi metil alkohol. Kemudian yang sebelah sini menjadi etil ya, alkohol. Kemudian yang ini ya, ini adalah propil alkohol. Ya, kita bisa menyatakannya propilnya adalah N. N itu artinya dia lurus, berarti OH-nya di nomor 1 gitu, N propil alkohol. Nah, kalau yang ini kan butil ya sebenarnya ya, butil alkohol. Tetapi kita lihat C alfanya, ya ini C alfanya mengikat 2 C lain. Berarti masih ingat kalau mengikat 2 C lain itu namanya sekunder. Jadi sekunder butil alkohol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini kita lihat ini sebenarnya alfanya itu kan mengikat satu alkil lain.
ya kan? Ini mengikat satu alkil lain nih, ya. Nah, berarti bukan sekunder atau tersier, tetapi kita lihat kalau seperti ini masih ingat nih yang ini, segini namanya apa? Iso ya. Ya, segini tuh namanya isopropil. Berarti kalau nambah 1C berarti jadi isobutil. Nah, namanya isobutil alkohol. Nah, kalau yang ini kita lihat C alfanya mengikat 3C lain berarti tersier ya. Tersier butil alkohol. Nah, ya. Seperti itu. Sekarang klasifikasi. Nah, kita lihat di sini C alfanya ya, dia tidak mengikat C lain. Nah, sebenarnya berarti kan ini nggak masuk klasifikasi ya, tapi ini pengecualian untuk metil alkohol itu masuk ke dalam alkohol primer. Nah, seperti itu. Jadi dianggap H-nya itu sama lah dengan alkil ya. Nah, ini C alfanya mengikat satu C lain, ini berarti primer juga. Nah, kemudian ini juga sama ya, C alfanya mengikat satu C lain, ya satu alkil lain, berarti primer juga. Nah, ini tadi sudah ditentukan C alfanya mengikat 2 C lain kan, karena sekunder. Nah, berarti dia sekunder. Kemudian ini mengikat satu C lain, ya berarti primer. Nah, kemudian yang ini udah jelas ya tersier ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, kita lihat di sini ada alkena juga. Sama seperti tadi penamaan IUPAC kita cari rantai terpanjang, berarti rantai terpanjangnya ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini kita nomori ya, mulai dari alkohol gitu ya, karena alkohol itu lebih prioritas daripada alkena gitu. Jadi makanya alkoholnya dapat nomor 1, alkenanya yang dapat nomor 2. Gitu. Nah, kemudian karena ini adalah C-nya 3 berarti kan propen ya, karena ada alkena ya, propen. Gitu. Tapi nomor satunya ada alkohol, jadi propen 1-ol. Nah, 2 propen 1-ol. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tengah sini ya, ini sebenarnya adalah sikloheksana kan ya, sikloheksana gitu, tapi mengikat alkohol menjadi sikloheksanol. Nah, ini ya, ini kita tahu apa? Ada metana dan ada gugus benzen. Nah, karena di sini kita ngomonginnya adalah yupak, berarti kita anggap yang mengikat OH-nya itu adalah induknya. Jadi benzenanya itu bertindak sebagai cabang. Nah, masih ingat ya, kalau benzena sebagai cabang itu namanya adalah fenil. Nah, jadi ini adalah fenil metanol. Nah, seperti itu ya. Jadi ini induknya nih. Oke, nah kemudian yang ini ya kita lihat di sini dia rantai terpanjangnya adalah 2 ya yang ini. Nah, ya. Kemudian penomoran pasti dari si alkoholnya karena alkohol itu induk, sedangkan klor itu adalah cabang. Nah, jadi namanya adalah 2 kloro, ya kan cabang, 1 etanol. Nah, seperti itu atau 2 kloroetanol lah. Karena udah pasti kalau nggak dikasih tahu nomor 1 berarti alkoholnya di nomor 1 gitu. Kemudian yang ini ya kita lihat rantai terpanjangnya yang ini kan berarti ya. Nah, kita lihat di sini alkoholnya dapat nomor 1 ya. Alkunanya dapat nomor 3. Terus rantai terpanjangnya 5 berarti kan pentun ya kan. 3 pentun 1 ol. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nama trivial, nah kira-kira apa nih? Oke, kita lihat di sini ada rangkap, terus ada tunggal, baru suatu gugus fungsi, kira-kira apa nih? Ya, alil ya, berarti namanya alil alkohol. Nah, sedangkan yang ini R-nya adalah sikloheksana kan, berarti kalau jadi alkil jadi sikloheksil. Nah, jadi sikloheksil alkohol. Nah, yang ini apa nih kira-kira kalau segini nih? Kan kalau ini tadi aja fenil ya. Tapi kalau segini karena kita mintanya kan nama cabang berarti alkil. Jadi alkoholnya sendirian. Nah, berarti kita ngelihatnya segini. Apa ini masih ingat? Benzil ya, benzil alkohol.
Nah, kemudian untuk yang bawah gitu ya, karena ini semakin kompleks ya, itu tidak ada nama trivialnya gitu. Jadi kalau semakin kompleks senyawanya itu biasanya tidak ada nama umumnya. Ya, berarti hanya ada nama yupak seperti itu. Nah, sekarang klasifikasinya ya. Untuk yang ini kiri atas ya, kita lihat itu klasifikasinya sama seperti pada alkil halida ya. Jadi selain ada primer, sekunder, tersier juga masih ingat ya ada finilik, alilik gitu ya. Terus juga ada benzilik, aromatik gitu ya. Berarti ini namanya apa? Sesuai ini tadi nama trivial kan alil alkohol, berarti ini adalah klasifikasi gugus alilik. Nah, ya, alilik. Nah, sedangkan yang ini kita lihat C alfanya ya, dia mengikat 2 C lain. Nah, berarti namanya sekunder. Oke, nah kalau yang ini ya namanya gugus benzilik. Nah, ya. Maka namanya aja benzil alkohol. Nah, yang ini kita lihat C alfanya mengikat satu alkil lain, berarti namanya primer ya. Nah, yang ini ya kita lihat C alfanya juga sama mengikat satu alkil lain ya, primer juga, seperti itu. Oke, kemudian senyawa alkohol juga ada yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi, ya, atau kita sebutnya senyawa polihidroksi, ya. Contohnya nanti akan kita banyak bahas tuh di bab karbohidrat ya di periode UAS gitu. Nah, atau contoh yang ada di sini nih, ya, etilena glikol ya yang merupakan anti baku dalam radiator mobil ya, jadi biar dia tidak membeku gitu ya radiatornya ketika di musim dingin. Ini biasanya di negara-negara dengan 4 musim gitu ya. Atau bisa juga biasanya untuk bahan baku pembuatan dakron, jadi polimer ya, polimer untuk apa jas seperti itu. Nah, kita lihat di sini etilena glikol dia memiliki 2 gugus OH. Nah, untuk penamaannya sama sebenarnya seperti penamaan nama Yupek tadi ya. Mana kita lihat di sini rantai terpanjangnya kan etana. Nah, sehingga tinggal dikasih nomor saja 1 dan 2 kan. Berarti namanya 1,2 etanadiol gitu. Jadi kalau ada alkoholnya 2 berarti diol. 3 berarti triol gitu. Berarti namanya juga sama karena 3 itu adalah propana. Terus ada nomornya di sini 1,2,3 propanatriol. Seperti itu penamaannya ya kalau polihidroksi. Jadi ini adalah nama trivialnya atau nama umumnya adalah gliserol. Ya, gliserol itu mungkin sudah tahu ya. Jadi dia kental gitu seperti sirup. Terus dia sangat manis. Nah, ini banyak sekali aplikasinya ya untuk sabun cukur, sabun mandi, obat batuk, tetes atau sirup. Dan juga nanti akan banyak kita bahas ketika mempelajari bab lemak dan minyak di periode UAS juga. Oke, selanjutnya adalah fenol ya. Apa bedanya tadi alkohol dan fenol? Kalau alkohol itu OH-nya terikat pada alkil. Ini alkohol tadi ya. Nah, kalau fenol alkoholnya terikat pada gugus fenil ya. Gugus fenil masih ingat P besar H kecil seperti ini ya. Atau gugus benzen lah. Nah, seperti ini ya. Ini adalah fenol. Nah, untuk tata nama fenol ini sebenarnya sudah pernah kita bahas waktu materi benzena ya. Jadi karena benzen sama OH itu sudah punya nama umum, artinya dia menjadi induk, ya berarti dia disebut belakangan. Kemudian jadi yang di depannya adalah si cabangnya, ya. Terus juga kalau 2 berarti ada orto, meta atau para. Tapi kalau lebih dari 2 berarti penomoran biasa. Nah, contohnya ini karena ini berseberangan berarti dia para ya. Jadi para nitrofenol. Seperti itu. Nah, ini antara OH dan COH karena lebih prioritas COH berarti OH-nya bertindak sebagai cabang. Ya. Jadi namanya adalah asam pasti karena ada asam kan ini ya.
meta nih karena apa 1,3 kan meta ya, metahidroksibenzoat. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ini penomoran itu pasti nomor satunya adalah induk gitu karena di sini isinya adalah OH dan BR, yang induk pasti OH. Jadi OH-nya dapat nomor 1. Nah, kemudian cabangnya berarti gimana caranya dia dapat nomor terkecil. Nah, ini kita berarti bebas ya mau ke kanan atau mau ke kiri tetap si BR-nya dapat nomor 2, 4 dan 6. Ya, coba aja kalau ke kiri juga pasti sama 2, 4, 6. Ya, jadi namanya 2,4,6 tribromo ya karena brom kan sebagai substituen berarti akhirannya O. Terus baru fenolnya. Nah, seperti itu. Oke, ini latihan silahkan dikerjakan dulu ya agar lebih paham materi penamaan dan klasifikasinya. Oke, selanjutnya adalah sifat fisik dari alkohol. Ya, pertama kita akan bahas titik didih. Nah, di sini sudah ditampilkan 3 senyawa ya. Ini adalah alkana, kita tahu ya isinya hanya CH-CH. Kemudian ini apa? ROR. Nah, ini memang belum dibahas ya. Ini adalah ether. Nah, ini alkohol. Nah, di sini kita fokus ke yang atas dulu ya. Terlihat bahwa dengan bobot molekul sama, artinya kira-kira rumus molekulnya sama lah gitu ya. Atau beda-beda sedikit lah gitu. Bobot molekulnya sama. Ternyata titik didih alkohol lebih besar dibanding ether dibanding alkana. Nah, seperti itu ya. Ini makna yang atas. Terus makna yang bawah itu juga sama sebenarnya ya, alkohol lebih besar dari ether. Namun di sini atas ke bawah itu hanya menunjukkan bahwa semakin panjang karbon ya, kita lihat di sini kan ini karbonnya hanya 2. Ini karbonnya ada berapa? 3, 4 berarti ya. Ya. Jadi semakin panjang karbon ya, bobot molekul pasti semakin besar, titik didih juga akan semakin besar. Nah, kalau ini sebenarnya sudah pernah dibahas waktu di alkana. Kenapa? Karena kan artinya yang akan mengalami gaya itu kan akan semakin banyak gitu. Jadi akan terjadi interaksi semakin besar gitu sehingga suhu yang dibutuhkan untuk memutuskan rantai semakin besar. Makanya titik didihnya semakin besar. Nah, sekarang adalah penjelasan yang atas aja jadi fokusnya. Ya, kenapa sih alkohol titik didihnya lebih besar dibanding ether, terus dibanding alkana. Oke, nah hal ini dikarenakan pada alkohol itu dia terjadi perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar ya antara O dan H-nya. Gitu. Jadi kan kita tahu O itu kan golongan 6 di sini ya. Sedangkan H kan di atas gitu ya. Jadi semakin ke kanan semakin elektronegatif. Jadi oksigen lebih elektronegatif dibanding H. Makanya di sini parsial negatif. H-nya yang parsial positif. Nah, karena ada perbedaan keelektronegatifan ini sehingga ikatan OH terpolarisasi. Nah, sehingga alkohol itu kita sebut sebagai senyawa polar ya karena dia bisa terpolarisasi. Itu alasan pertama ya karena dia merupakan senyawa polar. Kemudian kedua karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Jadi sesama alkohol. Ya. Kita tahu ikatan hidrogen itu apa? Ikatan antara hidrogen sesuai namanya dengan atom elektronegatif, misalnya O, N, F, seperti itu ya. Tapi syaratnya H-nya pun sudah harus berikatan dulu, misalnya dengan O, N, atau F. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kan di sini H dari si alkohol kan karena sudah berikatan duluan sama O, makanya dia bisa berikatan hidrogen sama O dari alkohol yang lain. Seperti itu. Jadi ini juga nanti misalnya ada alkohol lagi, si H-nya bisa berikatan sama O-nya. Nah, seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Jadi bisa berikatan hidrogen antar molekul alkohol. Nah, itu yang menyebabkan titik didihnya tinggi gitu karena ikatan hidrogen itu dia lebih kuat ya daripada ikatan dipol-dipol gitu ya.
Jadi dia, karena gayanya atau ikatannya lebih kuat kan, untuk memutuskan ikatannya kan semakin sulit. Jadi suhu yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada rantai alkohol itu semakin, tinggi atau titik didihnya berarti semakin tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan ether itu tidak dapat berikatan hidrogen dengan sesamanya. Ya, jadi ether itu kan R, O, R. Nah, coba mana ada sumber H-nya di sini? Tidak ada, ya. Jadi ether itu tidak bisa berikatan hidrogen dengan sesamanya. Jadi yang ada di ether ini hanya ada gaya van der Waals yang dominannya. Nah, gaya van der Waals ini kekuatannya di bawah ikatan hidrogen, makanya titik didih ether di bawah alkohol, seperti itu. Nah, kemudian tapi ether kalau kita bandingkan dengan alkana yang isinya hanya CH itu masih lebih tinggi ether. Karena minimal ether ini ada polarisasi lah ya antara si oksigen sama alkil kan perbedaan elektronegatifnya lumayan ya dibanding antara C dengan H gitu. Jadi ada polarisasi lah. Jadi dia lebih kuat sedikit dibandingkan alkana seperti itu. Nah, ini untuk latihan silahkan dikerjakan dulu ya, nanti akan kita bahas saat diskusi kuliah ya. Oke, selanjutnya sifat fisik kedua adalah kelarutan. Nah, ya, kelarutan. Di sini kita bahas kelarutan dengan air ya. Nah, kita tahu air itu kan isinya adalah H ya, seperti ini ya, air H2O ya. Nah, berarti kan di sini dia bisa berikatan hidrogen ya, air ya. Nah, karena alkohol juga bisa berikatan hidrogen, jadi alkohol bisa berikatan hidrogen dengan air. Nah, seperti ini. Ini kan oksigen dari air bisa berikatan dengan H dari alkohol. Ya, ini. Atau sebaliknya, ya. H dari air bisa berikatan hidrogen dengan O dari alkohol. Nah, seperti ini. Gitu, sehingga secara keseluruhan pokoknya alkohol itu bisa larut dalam air gitu ya. Tapi tergantung juga alkilnya, alkil yang terikat oleh alkoholnya gitu. Semakin banyak alkilnya kan berarti kan dia semakin apa tuh? Semakin banyak penyumbang nonpolar. Kita tahu alkil itu kan isinya hanya CH ya, dia nonpolar. Nah, jadi semakin banyak alkilnya membuat dia semakin tidak larut dalam air gitu. Jadi makanya yang bisa larut dalam air tuh hanya alkohol berbobot molekul rendah gitu. Jadi kalau semakin panjang ya otomatis semakin tidak larut. Nah, kemudian sifat ketiga adalah keasaman alkohol dan fenol ya. Jadi kita tahu asam basa ya. Asam itu adalah kemampuan melepas H+ ya misalnya dari segi pengertian asam Bronsted-Lowry. Sedangkan basa adalah yang menangkap H+ gitu ya. Nah, ternyata di sini keasaman fenol itu lebih besar dibanding alkohol. Ya, bisa terlihat dari pKa-nya. Jadi masih ingat ya, pKa itu sebenarnya ya mirip sama seperti pH gitu ya. pKa semakin kecil kan berarti semakin asam. Ya kan, pH semakin kecil kan semakin asam gitu. Nah, kita lihat di sini pKa dari fenol itu 10, sedangkan alkohol ya misalnya metanol itu 15,5, berarti kan lebih kecil yang fenol gitu atau berarti lebih asam gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Alasannya adalah ini ya, ion fenoksida lebih terstabilkan oleh resonansi. Maksudnya gimana? Jadi gini ya. Jadi kan fenol ketika dia melepas H+ kan namanya asam kan berarti melepas H+ ya. Berarti keadaan ketika dia sudah melepas H+, lepas H+-nya berarti kan akan membentuk ion. Nah, ini nama ionnya adalah ion fenoksida, ini dia. Nah, sedangkan kalau alkohol melepas H+, ya ketika sudah menjadi asam lah gitu ya, dia akan membentuk R-omin kan. Nah, ini namanya ion alkoksida. Nah, ternyata
ion fenoksida lebih stabil dibandingkan ion alkoksida. Berarti kan dia semakin suka untuk dilepas nih H plusnya. Ya kan, artinya semakin asam. Kenapa ion fenoksida lebih stabil? Karena adanya resonansi dari si benzena. Ya, jadi muatan negatifnya nanti akan lebih terdelokalisasi ya, atau lebih tersebar lah ya ke dalam cincin aromatik. Kita lihat seperti apa. Nah, ini ya tadi sudah saya jelaskan ion alkoksida. Nah, ini yang ion fenoksida gitu. Jadi nanti PEB dari ominnya itu nanti bisa disumbangkan ke sini ya, terus ini menjadi ke sini kan berarti jadi negatifnya nanti akan ada di sini. Nah, ini. Nah, ini jadi ke sini, ini ke sini, jadi di sini negatifnya. Nah, ini menjadi rangkap, ini menjadi negatif. Negatif jadi rangkap, rangkap jadi negatif lagi. Nah, jadi muatan negatifnya terdelokalisasi gitu. Jadi lebih disebarkannya lebih banyak nih. Ada di sini ya kan. Jadi selain ada di oksigen, ada di cincin aromatiknya pada posisi orto dan para terutama. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau ion alkoksida kan tidak ada. Ya, jadi muatan negatifnya ya terkonsentrasi di atom oksigen saja. Gitu. Makanya kenapa fenol lebih asam, karena ion fenoksidanya atau keadaan ketika H plusnya sudah lepas itu lebih stabil. Nah, kemudian ternyata adanya gugus atau substituen yang terikat oleh alkohol itu mempengaruhi keasamannya. Jadi misalkan ini ya, ada 2,2,2 trifluoroetanol, jadi ini ya. Jadi etanol, tapi nomor 2-nya itu hanya diganti oleh F semua. Nah, itu ternyata lebih asam dibandingkan etanolnya sendiri. Jadi ketika ini adalah H, itu ternyata lebih asam yang ini adalah F gitu ya. Nah, tadi kan kita tahu etanol berapa di sini pKa-nya. Nah, ini etanol tuh 15,9. Sedangkan kalau H-nya diganti sama F menjadi pKa-nya 12,4. Berarti kan lebih kecil ya. pKa lebih kecil tadi lebih asam gitu. Nah, artinya adanya gugus ini ya, kita tahu halogen itu adalah gugus penarik elektron gitu. Jadi ternyata adanya gugus penarik elektron itu ikut meningkatkan keasaman alkohol. Nah, alasannya kenapa? Ada dua alasan, yaitu alasan sebelum serangan, artinya tuh sebelum H-nya lepas gitu loh maksudnya ya. Kan asam tadi adalah kemampuan melepas H+ ya. Nah, jadi sebelum H lepas. Jadi disebut sebelum serangan ya. Nah, itu atom F-nya menarik elektron ya, nih kan kita tahu ya. Dia sangat elektronegatif, jadi dia menarik elektron gitu atau adanya efek induktif gitu dari si F membuat nanti C alfa, ini C alfa makin parsial positif gitu. Jadi semakin positif karena ditarik semua ke sini. Nah, sehingga H-nya kurang terperisai. Jadi kurang apa ya? Kurang dilindungi lah gitu sama elektron-elektron karena dia semakin positif. Makanya karena dia kurang terperisai, ikatannya semakin lemah. Makanya dia semakin mudah lepas dalam bentuk H+. Oh, ini udah ada nih ya. Lepas dalam bentuk H+, seperti itu. Nah, kemudian alasan kedua adalah sesudah serangan. Artinya sesudah serangan itu berarti ketika H+-nya ini sudah lepas tadi ya, berarti kan menjadi apa di sini? Minus ya, O-. Jadi ion alkoksil. Nah, ini. Nah, sesudah serangan pun ya ketika sudah menjadi ion alkoksil, atom F menarik elektron menjauhi ion alkoksil. Nah, artinya atom F itu ikut membantu menstabilkan apa ya, menyebarkan gitu. Jadi membantu menyebarkan si muatan negatif. Nah, karena dia sendiri adalah bersifat parsial negatif. Gitu. Jadi muatan negatifnya tersebar pada lebih banyak atom. Seperti itu ya. Jadi alasannya ada dua tadi ya, sebelum dan sesudah serangan. Nah, jadi berarti tadi ya kesimpulannya gugus penarik elektron itu akan meningkatkan keasaman. Nah, berarti ada 3 faktor ya dari segi elektronegativitas. Berarti semakin elektronegatif, semakin asam. Ya kan, karena semakin besar daya tarik elektronnya. Makanya F itu lebih asam dibanding Cl,
dibanding Br dibanding I ya kalau dia terikat di alkohol gitu ya. Nah, selain itu juga berarti dari segi gugus juga berpengaruh ya, semakin banyak gugus elektronegatifnya, ya misalnya ini ada 3, ini 2, ini 1, ya ini akan semakin menambah keasaman gitu, semakin banyak. Juga jarak gugus dari OH gitu, jadi semakin dekat jaraknya terhadap si OH itu semakin berpengaruh kan, berarti tarikannya kan semakin kuat, semakin berasa lah istilahnya. Ya, makanya ini karena paling dekat itu semakin asam, ini agak jauh, nah ini lebih jauh lagi. Ya, dan yang paling besar keasamannya. Seperti itu. Nah, berarti sebaliknya, karena tadi gugus penarik elektron akan menaikkan keasaman, berarti gugus pendorong elektron, contohnya adalah alkil, berarti menurunkan keasaman. Gitu ya. Jadi misalkan ada metanol ya CH3OH, kemudian ada etanol dan ada propanol ya di sini deh propanolnya. Nah, berarti gimana nih urutan keasamannya? Ya, berarti yang paling asam adalah ini. Ya. Ini lebih asam dibanding ini. Kenapa metanol paling asam dibanding etanol dan propanol? Karena C-alfanya tidak mengikat alkil lain. Nah, sedangkan etanol C-alfanya mengikat 1 metil. Kalau ini C-alfanya mengikat etil, mengikat 2C. Artinya kan semakin banyak gugus alkil yang terikat tadi nih, semakin banyak gugus pendorong elektron kan si alkil, berarti dia menurunkan keasaman. Gitu. Berarti semakin panjang rantai karbon, berarti semakin kurang asam. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini latihan, silahkan dikerjakan, nanti akan dibahas di diskusi. Nah, berarti kita tahu tadi ya, keasaman fenol, tadi masih ingat ya, fenol itu lebih besar dibanding alkohol. Nah, artinya basa kuat, ya basa kuat saja, ingat ya ada basa kuat, ada basa sangat kuat. Jadi basa kuat seperti NaOH atau KOH itu tidak cukup kuat. Jadi belum cukup kuat untuk menggaramkan alkohol atau menarik H+ dari alkohol. Ini belum cukup kuat. Makanya tidak ada reaksi. Tapi bisa untuk menetralkan fenol atau mengambil H+ dari fenol. Ya, jadi nanti ini bisa ngambil H+ di sini. Nah, sehingga terbentuklah ion fenoksida. Nah, berarti basa yang bagaimana yang bisa mengambil H+ dari alkohol yang notabene berarti asam sangat lemah ya. Yaitu sama seperti waktu kita bahas tentang keasaman alkuna. Ya, alkuna juga kan asam ya H-nya, H ujungnya kan, tetapi asam sangat lemah. Nah, berarti yang bisa ngambil adalah basa sangat kuat. Nah, seperti apa? Ini NaNH2 ya atau logam natrium atau kalium atau NaH atau ini Grignard alkil magnesium halida RMGX. Nah, ini ya sama berarti seperti waktu bahas keasaman alkuna. Nah, ini contohnya ya, ketika direaksikan dengan logam natrium atau kalium, H-nya akan diambil berarti menjadi ion alkoksida. Namanya berarti natrium atau kalium alkoksida. Tergantung nanti alkananya apa, ya alkoholnya apa. Ini juga sama ya, diambilnya oleh NaH. Seperti itu. Oke, silakan latihan dikerjakan. Oke, jadi kita sudah tahu ya tadi bahwa alkohol itu bisa bersifat asam, ya walaupun asamnya adalah asam lemah gitu ya. Dimana kalau dia bertindak sebagai asam berarti nanti H+-nya lepas menghasilkan ion alkoksida gitu. Nah, ternyata selain bersifat sebagai asam, alkohol juga bisa bertindak sebagai basa. Nah, ya kenapa? Karena kita tahu di alkohol itu kan ada O, O-nya kan punya PEB. Nah, kalau dari segi definisi asam basa lewis, yang punya PEB kan berarti basa lewis ya. Nah, jadi alkohol itu bisa sebagai basa lewis gitu. Jadi nanti O-nya ini akan ngambil H+ gitu ya.
Nah, ini seperti ini. Ya, jadi O-nya akan ngambil H+, gitu, sehingga terbentuklah OH2+. Kita tahu ini tidak stabil ya kalau bentuknya seperti ini, makanya dia akan lepas dalam bentuk H2O. Jadi lepas nih H2O. Nah, sehingga terbentuklah R+ dan H2O. Nah, jadi proses pemutusannya tidak serta-merta seperti ini, diputus gini. Ya, putus menjadi R+ dan OH- tidak. Kenapa? Karena OH- itu adalah basa kuat. Nah, basa kuat itu adalah gugus pergi yang buruk. Jadi dia sulit lepas begitu saja. Jadi cara dia putusnya adalah seperti sifatnya dia ya, PEB-nya ini akan mengambil H+ gitu. Baru nanti menjadi OH2. Nah, H2O ini adalah basa lemah. Nah, basa lemah itu adalah gugus pergi yang baik, gitu. Makanya bisa lepas membentuk R+ dan H2O, gitu. Nah, jadi alkohol ini secara umum berarti bersifat amfoter, ya. Jadi bisa bertindak sebagai asam maupun juga basa. Nah, sekarang kita akan lihat reaksi-reaksi alkohol, ya. Pertama adalah eliminasi. Ya, eliminasi berarti kita tahu ada yang hilang di situ ya. Jadi ada yang hilang molekulnya, tapi sebagai gantinya ikatannya bertambah. Jadi yang tadinya tunggal ya berubah menjadi rangkap. Ya, jadi kebalikan dari adisi ya, masih ingat ya. Ini sebenarnya eliminasi juga sudah kita bahas waktu di alkil halida. Nah, eliminasinya ini yang hilangnya adalah air. Makanya namanya dehidrasi. Ya, minus H2O. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi mekanismenya ini pertama sama seperti yang tadi ya, yang di sini PEB dari si oksigen ya, ini nanti akan menyerang H+. Nah, dia nanti akan menyerang H+, seperti ini, nah menjadi OH2+. Nah, kita tahu ini kan tadi dia tidak stabil, jadi nanti dia akan lepas nih ya, dia akan lepas membawa elektron. Nah, tapi ketika dia lepas dia tidak akan menjadi R+. Nah, sebagai gantinya H pada posisi beta, ini kan alfa, ini beta ya. Itu nanti akan menyumbangkan rangkapnya gitu. Jadi H+-nya lepas berarti nggak bawa elektron. Nah, elektronnya disumbangkan ke rangkap. Jadi ini makanya lepas. Jadi miriplah seperti waktu eliminasi pada alkil halida. Ya, jadi H betanya kan yang hilang ya dalam bentuk H+. Oke, nah jadi ini ke sini. Nah, ini mekanismenya adalah E2. Masih ingat ya, E2 berarti dia serentak. Jadi barengan gitu ya antara proses pembentukan rangkap dengan proses lepasnya H2O gitu kan, E2 serentak. Nah, ini adalah keadaan peralihannya ya, makanya bentuknya ketika masih putus-putus ya, ini artinya belum benar-benar pergi, ini belum benar-benar terbentuk, ini belum benar-benar pergi. Nah, kemudian baru lepas H+ ya, H+ ini ya. Juga H2O di sini. Ya, sebagai produk samping. Terbentuklah alkena seperti ini. Oke. Nah, itu adalah untuk alkohol primer ya. Ini kan alkohol primer. Nah, bagaimana untuk alkohol tersier? Nah, sebenarnya sih mirip ya, sama gitu. Dia akan mengalami eliminasi juga. Tapi sama juga seperti waktu alkil halida. Apa yang membedakan alkohol atau alkil halida primer dan tersier ya ketika mengalami eliminasi? Apa? Ya, mekanismenya saja ya. Kalau yang tidak meruah biasanya suka yang 2 tadi ya. Yang orde 2, E2 berarti. Sedangkan kalau yang meruah berarti sukanya kan lewat karbokation ya. Nah, karbokation itu berarti yang unimolekular atau yang E1. Nah, seperti itu. Berarti mekanismenya adalah mirip sama yang di depan, yang ini. Nah, ini tadi ya. Jadi langkah awalnya sih sama ya, nanti PEB dari oksigen akan nyerang H+. Nah, ini ya, sehingga menjadi OH2+. Nah, baru OH2+-nya lepas dulu sebagai bentuk H2O. Nah, lepas sehingga terbentuk karbokation, itu langkah pertama. Jadi dia kan 2 langkah ya.
Nah, ya, terbentuk karbokation tersier butil. Nah, ini stabil nih, karbokationnya tersier. Stabil. Nah, terus langkah keduanya, ya, H betanya menyumbang lepas gitu dalam bentuk H+, berarti tidak bawa elektron. Nah, elektronnya dikasih untuk membentuk rangkap ke sini. Nah, sehingga terbentuklah alkena ya, dan hasil sampingnya H2O. Gitu. Jadi miriplah sama-sama seperti alkil halidah ya, E1, berarti dia 2 langkah. Nah, jadi secara keseluruhan reaksi dehidrasi tadi adalah kebalikan dari hidrasi terkatalisis asam pada alkena. Jadi masih ingat ya, kalau alkena ya kan direaksikan dengan H2O katalis H+. Nah, masih ingat gimana? Ya, jadi nanti misalnya ini alkena tak simetrik lah ya, biar beda. Nah, berarti nanti H+ akan masuk ke sini kan, jadi tunggal. Nah, di sini, sorry, masih ada H ya. Nah, ini tetap, ini ada H. Nah, nanti H-nya akan masuk ke sini, yang lebih banyak H berarti jadi CH3, OH-nya akan masuk ke tengah. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ya kan? Berarti kan akan terbentuk alkohol ya. Nah, berarti ini kebalikannya. Jadi kalau alkohol hilang air, ya kali ini kan nambah air, makanya terbentuk tunggal, terbentuk OH-nya masuk. Kalau ini hilang airnya, ya ini OH-nya hilang, plus H dari sini hilang, ya maka terbentuk rangkap. Gitu. Jadi kebalikan lah, ya makanya namanya dehidrasi, lepas air. Nah kemudian secara keseluruhan dehidrasi alkohol ini lebih menyukai yang tersier, jadi lebih suka dia yang E1 gitu ya. Jadi lebih suka tersier dibandingkan sekunder dibanding primer gitu. Nah, lalu bagaimana kalau terdapat lebih dari satu jenis atom H beta? Nah, sama seperti pada alkil halida ya. Jadi berlaku aturan apa? Masih ingat? Ya, side safe ya. Nah, ya, di mana pasti pertamanya akan terbentuk lebih dari satu produk alkena dan yang dominan ya atau menjadi produk utama adalah yang lebih tersubstitusi. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini kan ini C alfa, berarti ini beta, ini beta. Di C betanya ada yang ini, beta 1 kita sebut yang merah dan beta 2 yang biru. Nah, kalau beta 1 yang lepas, ya berarti kan ini nanti ke sini, ya kan ini nanti kan jadi H2O dulu awalnya yang terusnya lepas. Rangkapnya di sini. Kalau beta 2 berarti rangkapnya di sini kan. Nah, ini. Nah, mana yang lebih tersubstitusi? Kita lihat yang sini yang kiri, yang kanan dia ngikat 2R. Nah, sedangkan yang kiri hanya mengikat 2H, jadi total 2R dan 2H. Nah, yang kanan rangkapnya yang ini C ini mengikat 1R dan 1H, yang kirinya mengikat 2R. Jadi secara total ada 3R dan 1H. Berarti yang lebih dominan tuh ini. Ya, karena alkilnya lebih banyak dibanding yang ini. Ya, jadi yang dominan adalah yang biru, ya, yang H beta 2. Oke, nah ini dia ya. Ini produk utamanya. Oke, silahkan latihan soalnya dikerjakan. Kemudian reaksi alkohol yang kedua adalah substitusi nukleofilik. Jadi ini sebenarnya reaksi-reaksi pada alkohol itu mirip ya pada alkil halida. Tadi pertama kan adalah eliminasi. Ya, ada E1, ada E2. Ini juga sama. Ya, substitusi. Jadi alkohol juga bisa digantikan ya oleh nukleofilik. Ya, masih ingat ya, nukleofilik berarti suka nukleon atau suka yang positif, nukleus kan positif ya, berarti dianya sendiri negatif. Ya, negatif atau minimal ada PEB. Gitu.
Tapi kita tahu OH di sini kemudahan perginya itu tidak semudah halogen gitu. Halogen kan memang dia basa lemah, makanya dia mudah pergi, mudah diusir lah, mudah lepas. Kalau OH itu kan tidak semudah itu gitu. Makanya tadi kan harus diprotonkan dulu ya, diprotonasi dulu. Makanya kalau misalnya alkohol mau digantikan sama halogen itu tidak bisa dengan X2 misalnya. Dengan halogen saja tidak bisa. Tapi harus ada ini nih, H-nya. Karena untuk apa? Untuk tadi ya, membuat dia menjadi H2O dulu. Nah, H2O plus lepas dalam bentuk H2O baru mudah digantikan misalnya dengan halogennya. Seperti itu ya. Oke, jadi mekanismenya sama lah kurang lebih dengan alkilhalida ya. Kita lihat alkoholnya masuknya apa? Primer, sekunder atau tersier. Kalau dia tersier atau meruah berarti pakainya apa kira-kira? Ya, SN1 gitu ya. Jadi PEB dari oksigen nyerang H plus dari HX-nya ya menjadi OH2 plus kan berarti. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dia lepas dengan membawa elektron ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga kan nanti si ini menjadi R plus ya atau karbokation tersier. Nah, ya kan berarti kan mekanismenya SN1 ya, 2 tahap gitu ya. Jadi terbentuk dulu karbokation ya. Kemudian setelah itu baru nukleofilnya masuk. Nukleofilnya dalam bentuk apa? Ini kan tadi sudah terprotonas mengion ya, apa menjadi H+ sama Cl-. H+-nya sudah, berarti ini tinggal Cl-nya masuk. Nah, ya masuk baru terbentuklah alkil halida seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang primer? Nah, berarti sama juga kalau primer lewatnya bukan SN1 melainkan SN2 ya. Mekanismenya kalau SN2 berarti serempak ya, di mana nanti PEB dari O nyerang H+ ya menjadi H2O+. Nah, ya kan? Kemudian hilangnya air nanti berbarengan dengan masuknya si Cl- gitu ya. Sama lah dengan waktu alkilhalida. Nah, seperti itu. Ya, sehingga digantikan OH-nya dengan Cl. Ya, lewat keadaan transisi ya. Kalau tadi SN1 lewat karbokation ya, lewat zat antara. Nah, oke. Nah, secara keseluruhan laju reaksi substitusi nukleofilik ini juga sama seperti eliminasi, dia lebih suka yang tersier dibanding sekunder dibanding primer. Ya, ini bisa kita cek dari uji Lukas ya. Artinya dia lebih suka menggunakan reaksi SN1. Seperti itu ya. Jadi kalaupun mau direaksikan pada alkohol primer bisa ya, tadi kan lewat SN2 ya. Tapi harus ada bantuan katalis biasanya. Ya, katalis asam lewis. Ini contohnya adalah ZnCl2. Nanti peran katalisnya itu mirip seperti H+ gitu. Jadi lebih memperkuat lagi si H+-nya. Seperti itu. Nah, atau cara lain ya selain menggunakan katalis ZnCl2 untuk yang alkoholnya adalah alkohol primer dan sekunder ya, artinya yang tidak meruah gitu. Bisa kita gunakannya bukan HX, tapi misalnya SOCl2 ya, SOCl2 atau tionil klorida. Nah, pada suhu tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa untuk substitusi nukleofilik untuk alkohol primer dan sekunder ya lewat SN2 gitu ya. Nah, ini keuntungannya nanti kan akan dihasilkan produk sampingnya adalah SO2 dan HCl, di mana keduanya ini adalah gas yang akan mudah menguap gitu. Jadi artinya kita tidak menyisakan produk samping lah. Jadi kita fokus menghasilkan si produk utamanya yaitu alkil halida atau alkil klorida ini. Seperti itu ya. Nah, tapi kekurangan dari reaksi ini berarti dia tidak bisa menggunakan alkohol yang R-nya rantai pendek gitu. Kenapa? Karena alkohol rantai pendek ketika menghasilkan alkil klorida kan berarti alkil klorida yang rantainya pendek juga ya, itu juga akan mudah menguap
gitu. Jadi nanti dia juga akan hilang dong produk utama yang kita inginkan gitu. Jadi, ini, apa, syaratnya bisa menggunakan reaksi ini adalah kalau alkoholnya adalah alkohol rantai panjang, seperti itu, atau yang tidak, mudah menguap nanti si alkil halidanya. Nah, berarti kalau, kita mau menyintesis alkil halida bertitik didih rendah, ya, dan dia adalah alkohol primer, nah berarti kan nggak bisa pakai 2 cara tadi ya, pakai HX nggak bisa karena primer, gitu, terus juga pakai SOCl2 juga tidak bisa karena mudah menguap. Berarti, cara lain adalah menggunakan PX3, ya, misalnya PCl3, PBr3, bebas lah pokoknya ada fosfornya. Nah ini bisa ya, untuk alkohol primer dan yang bertitik didih rendah atau volatil. Nah ini aman ya, dia tidak mudah menguap. Oke, nah ini adalah latihan, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian reaksi alkohol ketiga yang akan kita bahas adalah esterifikasi. Sesuai namanya, berarti pembentukan gugus ester. Nah, ini sebenarnya adalah eh, apa reaksi antara alkohol ya dengan suatu asam ya. Asamnya ini bisa asam karboksilat. Ini mungkin sudah pernah dibahas waktu PPKU ya. Mana asam karboksilat ketemu alkohol jadinya ester. Gitu. Nah, ini sudah berdasarkan percobaan ya, di mana yang putus di alkoholnya itu adalah O dengan H-nya. Gini. Bukan di sini ya, bukan antara R sama O, bukan. Jadi di alkohol itu nanti yang akan membentuk ester adalah R aksen O-nya ini. Nah, sedangkan di asam karboksilat yang lepas adalah OH-nya. Gitu. Jadi untuk membentuk esternya si karbonilnya saja, R sama karbonilnya aja. Nah, jadi ini tuh berasal dari si asam karboksilat dan yang ininya dari si alkohol. Jadi bukan sebaliknya ya, karena ini sudah berdasarkan percobaan di mana salah satu oksigennya itu diberi tanda, jadi dikasih oksigen isotop 18 gitu ya. Oke, kemudian selain dengan asam karboksilat ya, esterifikasi juga bisa dengan asam lain seperti H2SO4, HNO2, HNO3 atau H3PO4. Nah, yang ini ya, yang selain asam karboksilat ini kita sebutnya ester anorganik. Nah, seperti ini mekanismenya ya. Jadi untuk proses penggabungannya sih kurang lebih sama ya. Di alkoholnya itu H-nya saja yang lepas. Nah, di bagian asamnya yang lepas adalah OH. Karena kan total nanti akan lepas air lah kurang lebih di sini. Minus H2O. Nah, ini nanti hasil sampingnya adalah air. Nah, berarti misalnya ini asam sulfat, karena asam sulfat H2SO4 ya, atau kalau dibuat gini lah H2SO4 berarti kan OH dengan apa sisanya, berarti hanya sisa satu kan ya, S O-nya berarti sisa 3. Nah gini, nah ini ya HSO3 ini kan dari si asam sulfatnya, ini dari si alkoholnya gitu ya. Jadi pokoknya intinya gitu ya. Ini juga sama, berarti kalau sama ini berarti sisanya RO sama NO. Nah, ester nitrit. Kalau ini berarti ester nitrat. Ini juga sama berarti ester fosfat. Nah, kemudian untuk yang H-nya lebih dari satu, contohnya H2SO4 sama H3PO4 ya, itu dia bisa mengesternya 2 kali gitu. Jadi 2 kali H-nya diganti sama alkil gitu kan. Pertama ini ya, kemudian yang kedua H ini kan masih ada H lagi ya. Ini bisa diganti lagi sama si alkil ini lagi, alkil dari alkohol. Membentuk diester sulfat. Jadi kalau membentuk diester sulfat itu berarti RO ya kan. Terus SO3R. Nah, gini. R yang sama ya. Nah, ini. Gitu. Jadi 2 kali nih H-nya digantikan sama si R. Nah, berarti kalau H3PO4 berarti bisa 3 kali bisa membentuk diester fosfat atau triester fosfat juga gitu ya. Jadi semua H-nya bisa diganti sama alkil lah intinya gitu. Ngegantiin H dari si asam sulfat ya, dari si asam dengan suatu alkil. Nah, kemudian
Alkohol ya, jika direaksikan dengan asam sulfat ternyata bisa menghasilkan produk yang berbeda-beda tergantung dari suhunya ya. Kita tahu tadi kalau alkohol dengan asam sulfat ya, pakai suhu rendah ya, misalnya suhu 0 derajat Celcius itu adalah esterifikasi. Ya, contohnya ini menghasilkan ester sulfat gitulah ya. Nah, kalau suhu tinggi ya, suhu tinggi itu tadi berarti eliminasi yang tadi masih ingat nggak ya, alkohol dengan H+. H+ kan berarti contohnya H2SO4 bisa kan. Nah, kalau suhu tinggi 180 derajat Celcius berarti dia eliminasi, menghasilkan alkena. Nah, ternyata kalau suhunya tengah-tengah, itu beda lagi. Ya, suhunya misalnya 140 derajat Celcius, itu akan membentuk eter. Jadi namanya eterifikasi. Beda ya, eter sama ester. Gitu. Jadi nanti alkoholnya bereaksi dengan dirinya sendiri sebenarnya, ya. Jadi nanti ini kan CH3CH2OH, berarti nanti 2 kali gitu ya, berarti ini jadi nambah CH2CH3 dari si ini dia. Gitu. Nih membentuk ini nih, eter. Nah, ini nanti mekanisme lebih detailnya akan dibahas di materi UAS ya tentang eter. Oke, kemudian reaksi keempat dari alkohol adalah oksidasi. Ya, jadi alkohol ya selama masih memiliki H alfa, ya ini kan C alfa, ya terus berarti ini H alfa itu dia bisa dioksidasi, ya dioksidasi. Nah, hasilnya ya produknya itu beda-beda ya tergantung dari oksidator dan juga alkohol awalnya atau reaktannya. Kalau reaktan awalnya adalah alkohol primer, ya, jika dioksidasi ada 2 kemungkinan, bisa membentuk aldehida atau asam karboksilat. Ya, tergantung nanti dari oksidatornya apa. Kalau dioksidatornya lemah, berarti ke aldehida dulu. Nah, baru dari aldehida menjadi asam karboksilat kalau mau dioksidasi lebih lanjut. Tapi kalau oksidatornya kuat, ini bisa langsung, ya. Langsung dari alkohol primer menjadi asam karboksilat gitu. Nah, sedangkan kalau alkohol sekunder ini hanya bisa menjadi keton, ya, hanya bisa menjadi keton gitu. Jadi walaupun nanti oksidatornya lemah atau kuat, tetap dia hanya bisa menjadi keton seperti itu, ya. Nah, sedangkan alkohol tersier itu kan berarti C alfanya, ya, ini mengikat 3 C lain. Nah, kalau seperti ini punya H alfa enggak? Tidak punya. Berarti untuk alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Ya ini. Tidak bisa dioksidasi karena tidak punya H alfa. Nah, sekarang kita lihat apa saja oksidator kuat dan lemah yang bisa digunakan. Nah, mungkin sudah beberapa sudah tahu ya atau sudah familiar lah ya. Oksidator kuat itu contohnya KMNO4 atau kalium permanganat atau kalium bikromat ya. K2Cr27 atau oksidator Jones. Ya, oksidator Jones itu berarti yang mirip sama inilah ya, ada CR-CR-nya, CrO3 dalam asam sulfat dan pelarutnya adalah aseton. Nah, ini adalah oksidator kuat. Jadi artinya kalau dia alkohol primer ya, bedanya oksidator kuat apa lemah tuh di alkohol primer. Ya, misalnya ini contohnya. Kan kita lihat nih 1 oktanol ini kan kita lihat C alfanya. Dia hanya mengikat 1 alkil lain dan menyisakan 2 H, berarti kan primer ya. Nah, kalau dia direaksikan sama oksidator kuat, ini misalnya reagen Jones yang ini, CrO3 dalam asam sulfat dan pelarut aseton. Nah, berarti langsung jadi asam karboksilat. Nah, ini. Ininya sama persis CH3CH26. Nah, tapi bagian ini diganti jadi COOH. Ya, bagian C alfanya ganti jadi COH. Nah, ini. Jadi yang tadinya 1 oktanol menjadi asam 1 oktanoat. Jadi tidak ada perubahan dalam jumlah C-nya, tetap 8 ya. 8 ini juga 8. Gitu. Jadi ujungnya aja ganti jadi COH. Nah, sedangkan yang sikloheksanol, kita lihat di sini kan C alfanya mengikat 2 C lain, berarti kan sekunder ya.
Nah, kalau sekunder mau itu pakai oksidator kuat atau lemah, ya, itu tetap hasilnya hanya menjadi keton. Ya, jadi ini nanti jadi rangkap, terus ini jadi O. Nah ini, jadi sikloheksanon. Ya, dari jumlah karbon juga tidak berubah. Itu hanya berubah OH menjadi keton, itu saja. Nah, lalu khusus untuk alkohol primer tadi ya ada bedanya ya oksidator lemah atau kuat. Nah, oksidator yang bisa mengubah dia menjadi sampai aldehida saja, jadi tidak sampai ke asam karboksilat itu adalah PCC ya, hanya ini saja. Jadi oksidator khusus. PCC itu adalah piridinium klorokromat sesuai namanya nih. Ada piridin ya berasal dari piridin. Terus ada kloronya itu dari HCl, terus ada kromat ini, CrO3 anhidrida kromat. Sehingga nanti jadinya seperti ini PCC-nya nih. Piridinium klorokromat. Nah, kalau alkohol primer itu dioksidasi oleh PCC, nanti hasilnya adalah aldehida. Ya, jadi tidak sampai ke asam karboksilat. Ya, contohnya tadi ya masih sama 1 oktanol di sini ya alfanya itu hanya menjadi oktanal. Ya, jadi CH2OH-nya berubah menjadi CHO. Nah, ini. Ya, CH itu berarti CH rangkap O, gini ya, aldehida. Nah, ya selebihnya sama. Itu saja bedanya. Oke, ini latihan, silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah reaksi fenol. Nah, reaksi yang akan kita bahas pertama adalah substitusi elektrofilik aromatik. Nah, jadi fenol ini agak berbeda dengan alkohol ya. Kita tahu tadi kalau alkohol substitusinya adalah dengan nukleofil, ya kan? Nah, sedangkan fenol itu tidak bisa ya, tapi fenol itu dengan elektrofil. Jadi dia tuh lebih mirip seperti reaksi pada benzen. Masih ingat ya? Benzen kan mengalami substitusi elektrofilik aromatik. Nah, kenapa sih fenol tidak bisa menjalani SN1 ataupun SN2 atau intinya tidak bisa mengalami substitusi nukleofilik? Pertama, dia tidak bisa menjalani SN1 karena SN1 itu kan berarti terbentuk kation dulu ya kan karbokation. Nah, kalau pada alkohol kationnya kan kation alkil ya atau karbokation lah ya kita nyebutnya. Sedangkan kalau pada fenol berarti kationnya namanya kation fenil. Nah, seperti ini. Ya, jadi benzen dengan OH terus kan awalnya membentuk OH2+ dulu terus OH2-nya lepas menjadi kation fenil seperti ini itu sulit terbentuk. Kenapa? Karena kan harusnya yang di sini itu kan karbokationnya adalah sp2 ya kan. Karena awalnya adalah sp3 terus ketika membentuk karbokation jadi sp2. Nah, ini berarti yang tadinya adalah sp2 ya kan kalau membentuk kation fenil menjadi sp. Nah, gitu kan. Nah, sulit dia membentuk sp, membentuk linear tuh agak susah. SP kan linear ya, karena kita tahu cincin benzena sendiri aja sp2 itu sudah membentuk datar. Jadi dari datar itu membentuk linear tuh sulit. Gitu. Jadi intinya sulit lah terbentuk kation fenil. Nah, kemudian itu dari segi SN1 ya. Dari segi SN2, kalau SN2 berarti mekanismenya adalah serentak. Ya, serentak kan artinya dia tidak suka yang meruah. Nah, sedangkan kita tahu benzen itu kan cukup meruah ya, gitu. Jadi gugus fenil ini agak merintangi serangan nukleofil, gitu ya. Terus juga menyulitkan pembalikan konfigurasi, ya. Jadi intinya sulitlah menjalani reaksi SN2 seperti itu. Nah, sebagai gantinya berarti fenol menjalani mekanisme substitusi elektrofilik aromatik ya mirip sama seperti pada benzen gitu. Nah, tapi kita tahu malah dia lebih aktif dibanding benzen itu sendiri ya. Kenapa? Karena OH adalah gugus pengaktif gitu dan juga dia adalah pengarah orto atau para. Jadi misalnya ini fenol direaksikan dengan asam nitrat ya ini jauh lebih reaktif atau lebih mudah dibanding kalau benzen direaksikan sama asam nitrat
Ya, makanya di sini tidak perlu pakai katalis asam sulfat kan ya, gitu. Nah, ini bisa masuk nanti NO2-nya ya pada posisi orto atau para. Ini contoh yang paranya saja yang ditulis. Tapi ada juga isomer ortonya. Seperti itu. Nah, ini contoh lain lagi ya, brominasi fenol ya, tidak perlu pakai katalis biasanya kalau brominasi asam lewis ya, misalnya FeBr3 atau AlBr3 itu tidak perlu, cukup pakai air saja. Dan kalau bromnya ini berlebih, ya misalnya di sini ekivalennya 3, itu bisa masuk ke semua posisi yang mungkin, yaitu orto, ya ini orto kan ya 2, dan para sekaligus. Gitu. Ini menunjukkan bahwa benar-benar fenolnya ini lebih reaktif dibanding kalau hanya benzena saja. Oke, selanjutnya reaksi dari fenol adalah oksidasi ya. Jadi sama seperti alkohol dia juga bisa mengalami oksidasi ya, tapi biasanya adalah kalau fenolnya itu dengan 2 gugus OH ini yang berposisinya orto atau para. Ini yang contoh yang para. Nah, ini bisa dioksidasi. Nah, kemudian tapi oksidatornya agak beda ya, bukan dengan yang tadi, tapi dengan ini khusus Na2Cr2O7 dalam asam sulfat ya. Ini contohnya hidroquinon menjadi quinon gitu. Jadi dua-duanya berubah menjadi keton. Nah, sehingga cincin aromatiknya udah bukan ini lagi ya, tidak seperti ini lagi, menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, selain itu untuk fenol-fenol yang sendiri ya artinya OH-nya tidak 2, kalau tadi kan ini OH-nya 2 ya. Itu juga sebenarnya mudah ya teroksidasi gitu sehingga fenol itu bertindak ya banyak sebagai antioksidan. Nah, pasti udah tahu ya antioksidan, yaitu dia mengorbankan dirinya sendiri ya untuk teroksidasi gitu dan membuat senyawa lain yang tadinya radikal menjadi tidak radikal gitu ya. Jadi contohnya misalnya fenol dengan radikal peroksi berarti ROO radikal atau hidroksi berarti OH radikal. Nah, ini kan sangat reaktif nih radikal ini. Nah, biar tidak reaktif maka H dari si fenol ini disumbangkan untuk si radikal-radikal tersebut. Gitu. Jadi kalau mekanismenya kalau saya gambarkan berarti ini OH ginilah ya. Ya. Nah, ini kan ada dua elektron ya. Setiap ikatan tuh kan pasti ada 2 elektron. Nah, yang satu ini disumbangkan untuk ke sini. Nah, yang satunya lagi berarti untuk si oksigen. Nah, sehingga nanti yang ROO jadi ROOH. Nah, ini. Ya kan sudah tidak radikal kan karena udah ada 2 elektron di sini. Atau kalau misalnya ke sini juga sama aja. Nah, ingat ya kalau radikal tuh panahnya 1. Ini menjadi H2O ya, jadi H-nya masuk 1 plus radikalnya. Nah, sehingga yang menjadi radikal adalah si fenolnya. Ini namanya radikal fenoksi. Gitu. Jadi makanya dia bilang mengorbankan dirinya ya untuk teroksidasi menjadi radikal. Nah, kenapa dia mau berkorban? Karena kalaupun dia sudah menjadi radikal fenoksi, dia stabil. Oleh apa? Balik lagi, oleh adanya resonansi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini cara penstabilan radikal fenoksi ya dari si cincin benzen ya, cincin aromatiknya. Jadi setelah terbentuk radikal karena ada rangkap yang terkonjugasikan terhadap radikal tersebut, nah nanti rangkapnya menyumbangkan gitulah ya biar dia nggak radikal lagi. Nah tapi radikalnya jadi pindah ke sini. Nah begitu seterusnya ini ke sini radikalnya kan jadi di sini. Ya kan terus ini ke sini radikalnya jadi di sini ya dan seterusnya seperti itu. Oke, itu mungkin pembahasan terkait materi alkohol dan fenol. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.